Perintah saudara terdakwa Ferdi Sambo saat itu bunuh, bukan hajar. Bukan, Yang Mulia. Terdakwa Richard Eliezer menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Kamis kemarin. Pada kesempatan ini, Eliezer kembali menegaskan Ferdi Sambo memintanya untuk membunuh Yosua agar bisa melindungi Eliezer. Pengakuan ini menjadi penting di saat Sambo mengklaim tidak pernah memerintahkan Eliezer membunuh Yosua. Baru dia bilang, memang kurang ajar anak itu. Sudah nggak menghargai saya dia. Dia sudah menghina pangkat, harkat dan martabat saya. Nggak ada gunanya pangkat saya ini, Chat, kalau keluarga saya dibeginikan. Terus dia bilang ke saya, memang harus dikasih mati anak itu. Situ dia merapat begini ke saya, Yang Mulia. Baru dia lihat ke saya, nanti kamu yang bunuh Yosua ya. Dia bilang ke saya, kalau kamu yang bunuh, nanti saya yang jaga kamu. Tapi kalau saya yang bunuh, nggak ada yang jaga kita lagi, Chat. Saya pada saat itu cuma jawab, siapa Pak? Perintah saudara terdakwa Ferdi Sambo saat itu bunuh, bukan hajar. Bukan, Yang Mulia. Selain soal perintah menembak, Eliezer juga melihat Sambo menaruh pistol ke tangan kiri Yosua usai Sambo menembakkan pistol ke arah dinding setelah Yosua meninggal. Padahal, menurut Eliezer, Yosua bukanlah orang kidal. Sambo diduga sengaja menaruh pistol ke tangan Yosua guna memuluskan skenario tembak-menembak. Apakah saudara Joshua korban itu kidal? Tidak, Pak. Tidak. Kanan, Pak. Kanan. Siap. Pada waktu saudara melihat posisi Pak Ferdi Sambo yang menembakkan ke arah TV, Siap. ya, itu di sebelah mananya Pas. korban? Ya, Pastinya. bagaimana Bapak? Izin, Bapak. Ini kan korban nih tertelungkup Oh, waktu dipegangkan. pada waktu dipegangkan. Oh, tangan kiri, Bapak. Tangan kiri. Tangan kiri. Ya, oke. Tangan kiri. Siap. Dan diletakkan di Samping kiri, dekat tangan. di samping kiri dekat tangga. Di dekat tangan. Maka tadi saya tanyakan, Siap. apakah korban kidal? Siap. Bukan, Bapak. Bukan. Siap. Berarti Ferdi Sambo meletakkan di tangan kiri. Tangan kiri. Sementara itu, kuasa hukum Eliezer mengajukan penetapan status penguak fakta dalam putusan majelis hakim. Hakim pun menegaskan semuanya akan menjadi pertimbangan yang akan dimasukkan dalam amar putusannya. Beberapa waktu yang lalu sudah memasukkan surat untuk penetapan terdakwa Richard Eliezer sebagai justice collaborator majelis agar kami mohonkan penetapannya karena dalam rangka. Jadi kami memberi tanggapan pada permohonan dari penasihat hukum atas Baik. diri terdakwa. Itu penetapan atau itu akan kami pertimbangkan satu kesatuan menjadi dalam putusan nanti. Di dalam putusan ya? Iya. Baik, Kita tapi akan- sebelumnya memang kami sudah ada perjanjian dengan LPSK, itu nanti kita akan Ya betul, sampaikan itu tetap kepada- kami pertimbangkan semuanya di dalam putusan. Jadi itu menjadi satu kesatuan. Baik majelis, terima kasih. Setelah pemeriksaan Eliezer sebagai terdakwa, jaksa penuntut umum akan membacakan tuntutan pada sidang yang akan digelar pada pekan depan. Kuasa hukum Eliezer pun memasrahkan nasib kliennya pada proses persidangan. Roni menilai persidangan telah berjalan secara transparan dan independen. Eliezer juga telah mendapatkan haknya sebagai justice kolaborator. Tapi ya kita semuanya kita serahkan kepada jaksa penuntut umum dan juga terkait dengan tuntutannya kami menghormati, menghargai bahwa proses ini kami melihat sudah berjalan secara transparan, kemudian independen, kemudian juga pun klien kami dalam hal ini mendapatkan haknya dia sebagai justice collaborator. Kami berterima kasih kepada aparat penegak hukum. Majelis hakim meminta tuntutan dibacakan jaksa penuntut umum pada Rabu 11 Januari mendatang. Hakim menyatakan sidang akan ditunda 1 pekan lagi jika berkas tuntutan belum selesai. Tim Liputan, Kompas TV.